Hormati Bapak Didi Suhardi PhD selaku Ketua Majelis Digas PNF Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang kami hormati Bapak Ibu Pimpinan Majelis Digasmen dan PNF Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pimpinan Majelis Digasmen dan PNF seluruh Indonesia yang hadir pada pagi hari ini, Pimpinan Forum Guru Muhammadiyah Pusat Muhammadiyah, Pimpinan Forum Guru Muhammadiyah Wilayah se-Indonesia, dan tidak lupa Bapak Ibu seluruh tamu undangan dan hadirin yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini, yang pertama dan paling utama tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sudah memberikan kita kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dalam kondisi iman, Islam dan ihsan, dan dipertemukan di SM Tower pagi hari ini. Tidak lupa salawat serta salam juga kita junjungkan kepada uswatun hasanah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul kiamat. Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin yang kami hormati, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita siap untuk mendapatkan ilmu, wawasan, dan tausiah pencerahan dari Dr. Honoris Causa Adi Hidayat LCMA, yang selanjutnya waktu akan kami berikan langsung kepada moderator yang sudah hadir juga pada pagi hari ini, kepada Dr. Iwan Junaidi SSI MPD, karena waktu kami persilahkan untuk memimpin acara pagi hari ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Ustaz Dr. AC hadirin dan sirna, selamat hadir. Dalam masalah sangat kami tunggu Ustaz kehadirannya dan hari ini sudah hadir. Kemudian yang saya hormati Ketua Majelis Digasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pak Dede Suhardi PhD sebelah mana? Nggak kelihatan Pak Dede. Loh, malah di pojok nih Pak Dede. Kemarin hadir semua Ustaz, Pak Haidar Nasir hadir, pembina kita, Prof. Hakim juga hadir. Prof. Hakim sudah di sini nggak? Prof. Hakim. Kemudian yang hadir ini adalah pimpinan Wilayah Muhammadiyah yang membidangi Digas se-Indonesia. Kemudian ketua, sekretaris, bendahara atau yang makanya di Digasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. Juga hadir Forum Guru Muhammadiyah, pimpinan Pusat Guru Muhammadiyah. Kemudian hadir juga di sini, ada yang lewat TVmu, pemirsa TVmu. Kemudian streaming Majelis PP juga diikuti Pak Ustadz, dan juga panitia dari DIY. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin kami menyampaikan kurikulum vitae beliau agar lebih mantap. Meskipun sudah sangat terkenal di YouTube dimanapun beliau, tapi barangkali kalau ditanya tahun berapa beliau lahir, barangkali belum tentu hafal kita. Jadi nama asli Adi Hidayat. Panggilan panggungnya itu Uwah, jangan keliru UAS, yang Uwah. Kemudian beliau lahir di Banten, Pandeglang, 11 September 1984. Masih sangat muda, tapi ilmunya sangat mumpuni. Kemudian beliau mengalami TK-nya TK Perti Pandeglang tahun 1989. SD-nya ada 2, SD Kerapang 3 Pandeglang, 3 kelas 3. Kemudian pindah ke SDN 3 Pandeglang. Kalau salah dikoreksi saya juga ngambil dari internet ini masalahnya. Kemudian beliau melanjutkan tahun 1997 di Sanawiyah dan Aliyah di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut. Bukan anak beliau.
Dan tahun 2005 melanjutkan pendidikan S1 di kuliah dakwah Islamiyah dan S2 di Islamic College Tripoli, Libya. Yang menarik di Libya ini kan belum masih muda sekali begitu. Itu belum jadi Aminul Khutbah. Ya, ini ketua Dewan Khotib Jami Dakwah Islamiyah di Tripoli. Itu tahun 2009. Ini 2023. Nah, 2023 beliau menjadi wakil ketua 1 Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode nomor 48. Mantap lagi. Tadi kami sudah mendengarkan pemikiran-pemikiran beliau baik di tabligh maupun nanti di masjid. Bapak Ibu, tema kita adalah bangunkan Islami. Nanti mohon Ustaz berikan pencerahan kepada hadirin semua yang hadir di sini dan juga yang mengikuti YouTube maupun TV-mu. Nah, mudah-mudahan kalau pencerahan. Saya mohon izin kami baca pantun dulu, Ustaz ya. Sekali-kali pada tambahan pantun. Yogyakarta kota budaya, tempat membangun perikanan air nan jaya. Rakernas Dasmen berkumpul bersama, hadir Ustadz Hidayat yang berbudi bahasa. Terima kasih Ustadz. Nanti maksimal jam 10, sehingga nanti kalau nggak ada tanya jawab mohon dimaklumi dan kita undang lagi untuk bertanya. Dipersilahkan Ustadz secukupnya sesuai dengan jam pesawat Ustadz Adi Hidayat. Terima kasih Mas Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi istafana ummatan muhammadiyyah ila yaumil qiyamah. Salli wa sallimu ala rasulillahil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man walah wa ba'du. Yang saya hormati seluruh unsur pimpinan Majelis Tikdasmen. Tahun ini ya sangat tawadu ini di pojok, tapi ada misi lain untuk menjaga supaya peserta tidak keluar. Kita doakan mudah-mudahan dengan segera beliau juga sudah mendapatkan gelar profesornya insyaallah. Mas Iwan, saya harus balas pantunnya dulu. Dicakepan ya Bapak Ibu sekalian. Aura kasih makan udang dan permen. Terima kasih sudah diundang Majelis Tikdasmen. Seluruh unsur pimpinan Majelis Tikdasmen dari wilayah sampai dengan juga saya tanya tadi seluruh pelosok di Indonesia, guru-guru yang saya cintai Muhammadiyah, dan memang saya berharap demikian. Jadi risalah Muhammadiyah itu tidak hanya besar dan tumbuh di atas, tapi juga semua pedomannya bisa sampai ke lapisan-lapisan dan dirasakan oleh seluruh warga persyarikatan. Itu poin tertingginya. Saya hari ini sebetulnya ada kegiatan juga di pagi yang sama, namun saya lihat ada surat masuk, saya cek, dahnya di dalamnya tertuang ketua 1 Majelis Tabligh. Oh, ini berarti perintah. Perintah saya datang gitu ya. Jadi sekarang problemnya begini, Bermuhammadiyah itu bukan hanya berorganisasi, tapi Bermuhammadiyah di dalamnya juga berislam. Itu poin tingginya. Ini kurang satu sebenarnya kurikulumnya. Yang paling saya inginkan itu ketika ada pembukaan tentang kurikulum vitae, harus ditegaskan bahwa saya ini punya KTM, kartu tanda Muhammadiyah. Nomornya 10 25 8405 960676. Nomor saya. Mas Iwan belum tentu hafal punya sendiri. Dan poin terbesar Bermuhammadiyah itu berislam. Itu poin terbesar. Jadi rumusan keislaman yang kemudian ditawarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai bimbingan, dibimbing oleh beliau, ditugaskan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu menjadi kurikulum. Yang kurikulum itu diimplementasikan dalam gerak kehidupan kita dan diberi ruang-ruang untuk memudahkan. Di ruang-ruang itulah kemudian orang tua kita dari BKI Ahmad Dahlan, ya Allah Taala, dan beliau jangan lupa itu keturunan Rasulullah SAW. Saya selalu mengingatkan ini bukan untuk menunjukkan saya hafal, tapi untuk menunjukkan kepedean kita bermuhammadiyah. Jadi ikut Muhammadiyah itu ikut cicitnya Nabi.
Itu kan yang selalu harus ditampilkan, karena sekarang kan juga ada kebanggaan bernasab gitu kan. Nah, Muhammadiyah itu organisasinya punya nasab yang tersambung pada Rasulullah. Dan namanya paling mirip kan, Muhammad. Dia dan pendirinya itu termasuk keluarga cicit Nabi SAW, yang nasab itu paling jelas, yang pernah ada di Nusantara kemudian menjadi Indonesia dan dicatat di Rabithah Alawiyah di Jakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Ahmad Darwish bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demang Jurang Jurang Kapindo bin Demang Jurang Jurang Sapisan bin Kiai Kelompok 1, Kelompok 2, ketiga sampai kemudian ke Al-Fathan. Nasabnya nyambung ke Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Anda bisa cek kalau mau ke Samarang di jalur Pantura itu nanti kalau mau belok ke Sultan Agung itu ke kiri ke Demak, sebelah kiri itu nanti ada masjid warna hijau seperti batik-batik yang dipakai ini. Atasnya itu warna emas. Nah itu dolihnya Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Belum nyambung ke siapa? Ke Syekh Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin anaknya Al-Husain. Al-Husain anak siapa? Ya, adiknya Al-Hasan, anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, suami Fatimah Az-Zahra bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin War'a bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahul bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabid bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar bin Nahul bin Abdul bin Kilab bin Farshad bin Sa'ad bin Nuh alaihissalam bin Mikhlail bin Isyalah bin Kilab bin Anwas bin Tif bin Adam alaihissalam. Itu kurang lebih nasabnya. Jadi Muhammadiyah itu artinya apa? Secara nama juga jelas, genealoginya jelas sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau di Quran disebutkan ya Bani Adam 7 kali disebutkan, itu Anda yang dipanggil itu. Salah satunya. Jadi problemnya dipanggil itu untuk apa? Nah, risalah berMuhammadiyah kemudian dirumuskan dengan sangat luar biasa dan presisinya tinggi di setiap lapisan bidang-bidang kehidupan. Di bawah hukum kita punya majelis taklim. Di bawah ke dalam nuansa penyampaian Islam, risalah Islam kita punya majelis taklim. Dalam bidang pendidikan kita punya Dikdasmen dan turunan-turunan yang lainnya. Nah sekarang apa yang harus kemudian disiramkan dari risalah ini sehingga nilai-nilai pendidikan Islami itu bukan sekedar jadi nilai panduan kehidupan, tapi bisa diimplementasikan dalam kehidupan dan diserap dalam satu majlis di dalam persyarikatan Muhammadiyah dikenal dengan majlis Dikdasmen. Itu materi yang akan coba kita share. Saya tidak berusaha memberikan materi, tapi hanya men-share kembali apa yang Al-Quran, kemudian hadis dan para ulama kita telah rumuskan di masa lalu untuk value yang kita serap diterapkan di era kekinian. Karena risalah Islam itu selalu ada dua aspek, soleh dan muslim. Jadi belum jadi muslim yang seutuhnya kalau baru jadi soleh. Soleh itu untuk pribadi. Soleh itu untuk pribadi. Tapi ketika kepribadian itu sudah mampu diimplementasikan, memberikan dampak kebaikan bagi lingkungan, bagi sekitarannya, dan dedikasinya diniatkan sebagai ibadah, maka berubah dari soleh menjadi muslim. Nah, Islam itu bukan sekedar relevan dalam setiap masa, tapi juga memberikan solusi yang berkemajuan. Ini poinnya dalam setiap gerak langkah kehidupan. Alhamdulillah, sebagai bagian aspek ini, turunan rukun Islam yang 5 itu juga sudah diserap ke dalam dasar-dasar pokok di Muhammadiyah yang kita kenal dengan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Masih ingat ya Pak ya, Bu? Saya ngaji itu tahun 97 di pesantren Al-Arqam itu. Itu ada 5 poinnya. Ya, masih ingat yang pertama itu? Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah itu? Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam, bersumber pada Quran dan sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk mewujudkan masyarakat utama yang adil, makmur dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan fungsi dan misi manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Kan? Itu yang 1969 di Ponorogo ya. Di mana ini mejanya ini? Ya, baik. Yuk kita balik. Kita agak cepat karena mohon izin waktu saya sangat terbatas. Ini saya jam 10 betul-betul harus pas ke bandara terbang. Saya sudah hitung waktunya. Ya, baik dari jarak kecepatan pesawat sampai waktu timing sampai hari tempat berikutnya. US sama dengan V kali T itu betul-betul saya jaga betul. Walaupun saya nggak tahu hambatannya di mana ya. Saya mohon izin, Mas Iwan, saya mungkin akan berdiri. Bapak Ibu sekalian, kita akan elaborasi sedikit dulu tentang ini gimana fungsikan ini. Ini ya.
Jadi kita bisa lihat dulu Bapak Ibu sekalian, ini ada manajemen pendidikan Islam berbasis Al-Quran dan Sunnah serta implementasi yang di pendidikan yang berkelanjutan. Mohon izin kanan dan kiri. Nanti Anda boleh ambil soft copy-nya, kita berikan ke panitia, dan nanti secara simbolis saya berikan juga buku ya terkait dengan ini yang bisa dikaji kemudian hari. Ini sebetulnya materi dasar yang saya tampilkan dalam narasi ilmiah di honoris causa kemarin di UMJ. Alhamdulillah sebetulnya tawaran-tawaran HC ini dari luar, dari dalam itu cukup beragam. Tapi rata-rata dengan sangat lembut saya tolak. Karena bukan itu yang saya butuhkan, saya senangnya belajar. Nah UMJ datang dengan tantangan baru, bawa challenge. Ya, datang dengan kualifikasi ini, Ustaz, ini kualifikasinya memenuhi. Tapi harus ada karya ilmiah yang dipertanggungjawabkan, yang didiskusikan, yang diuji. Oh saya senang kalau begitu. Silakan. Jadi saya bikin sebuah tulisan ilmiah, basicnya cukup kuat, diuji hampir oleh semua profesor yang ada di BFD. Jadi kita bisa diskusi, walaupun cuma 10 menit gitu. Ya Quran, hadis apa yang mau dibantah gitu. Selesai. Yang lama DL2 diktinya, DL2 dikti cukup lama. Jadi ini 2 tahun, bukan cuma kelar dapat, tidak begitu. 2 tahun itu yang saya nikmati. Ya begitu dapat, selesai, diacarakan di 2 tempat DL2 dikti dengan UMJ. Bukan itu yang penting, tapi ininya yang ingin saya bagi. Ya, dan alhamdulillah UMJ sampai sekarang cuma 2 yang dikasih honoris causa itu dengan model seperti ini. Saya kira itu bagus. Satu Insinyur Soekarno, presiden pertama, dan yang kedua wakil ketua Majelis Tabligh Muhammadiyah. Ya, kita mulai dengan cepat ya. Ini mohon dibantu pointer. Oke. Baik, kita mulai dari sini dulu. Risalah manusia di muka bumi. Dan ini MKCH bagian pertama yang akan diturunkan pada aspek pengetahuan. Bapak Ibu sekalian, yang paling penting itu, yang paling pokok, saya tarik ke dalam konteks kemuhammadiyah ya. Tujuan dasar kehidupan. Yang kemudian secara terang juga menjadi bagian dari cita-cita dan kehidupan warga Muhammadiyah itu adalah satu. Bagaimana caranya mewujudkan misi kehidupan di muka bumi ini yang memang ditugaskan langsung oleh Allah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi tugas kita bukan fis sana. Tidak usah terlalu melangit gitu. Tugas kita itu di bumi. Di rumusan kehidupan, pendidikan pun itu tugas pokoknya ada di bumi. Sama itu tempat tinggal kita nanti. Ketika selesai baru kita pulang. Nah, tugas pokoknya bahasa Quran cuma satu. Ditugaskan menjadi khalifah. Dan itu pun yang masuk pada MKCH poin yang pertama yang tadi saya bacakan. Nah, khalifah itu secara mudahnya itu punya 3 makna pokok. Satu, pemakmur, ya. Jadi makmur ini singkatnya dari kata amarah. Amarah ini asalnya adalah sesuatu yang mengandung nilai manfaat. Ya, amarah yang muruk, ya, mengandung nilai manfaat. Usia kita itu disebutnya apa? Umur, ya. Asalnya bukan umur sebetulnya. Asalnya ajal. Jadi ajal itu batas kehidupan kita dari mulai diberikan roh usia 4 bulan dikandungkan sampai kita meninggal, itu ajal. Ya, jadi batas usianya yang kita sebut umur pada asalnya itu namanya ajal. Quran surah 7 ayat 34 misalnya, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi setiap kita punya batas kehidupan, tidak ada yang abadi. Nah, sekarang prosesnya bagaimana mengisi ajal itu supaya kehidupan kita benar sesuai apa yang dimisikan, diinginkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya cara mengisi ajal disebut umur. Itu asalnya. Cuma kenapa dipopulerkan nama umurnya bukan ajalnya? Di antara kesannya adalah supaya kita ingat kalau hidup itu mesti begitu. Ya, di antara makna umur adalah sesuatu yang bermanfaat. Jadi kalau ditanya, Ustaz Adi berapa umurnya? Oh, saya 38 tahun 10 bulan misalnya. Sebetulnya itu bahasa halus untuk bertanya, dititipkan di lisan orang lain. Anda selama hidup kurang lebih 40 tahun itu, berapa manfaat yang sudah Anda hasilkan? Berapa pandangan yang sudah bermanfaat? Lisan yang bermanfaat saat tertutup, ya, kaki yang bermanfaat saat melangkah. Karena itu kalau konstruksi bagian tubuh kita gali di Quran tentang fungsinya. Jadi fungsionalisasi tubuh kita itu kita bisa detilkan di setiap ayat di Quran. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Misal mata gitu ya. Apa fungsi mata itu? Nah, melihat itu baru standar. Karena hewan pun melihat. Ya, kambing melihat, ayam melihat, ya kan? Elang bahkan lebih tajam. Tapi ketika menjadi manusia,
dan disebut isinya dengan umur, fungsinya punya nilai plus, bukan hanya melihat. Hanya melihat yang bermanfaat saja. Ketika yang dilihat tidak bermanfaat, ini kita bicara manusia, maka itu palingkan. Karena itu tipikal orang beriman, ketika yakin dengan Tuhan, yakin dia ditugaskan oleh Allah, yakin tanpa ragu, disebut itu iman. Orangnya disebut mukmin, pekerjaannya disebut amanah. Quran surah 24 cahaya, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina, Muhammad SAW viralkan. Sekarang terjemah yang agak enak itu viralkan. Ya, kalau dulu kan masih katakan ya. Nah, sekarang sudah viralkan. Kalau sudah viralkan tinggal share, like, and nggak usah di komen lagi kalau udah jelas. Subscribe aja langsung. Ya, gini, konsepnya kalau yang jelas banyak di komen itu menjadi tidak jelas. Al-Maidah ayat 101, la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Jadi kalau sesuatu sudah jelas, sudah terang, ya sudah jelas, jangan banyak di komen, jangan banyak ditanya. Nanti menjadikan yang jelas jadi semakin tidak jelas. Qul viralkan Muhammad SAW lil mu'minina, pada setiap pria-pria yang merasa punya iman, punya keyakinan tentang esensi hidup, punya visi kehidupan, yakin dengan Allah, yaghuddu min absarihim, maka dengan imannya itu akan terbimbing pandangannya hanya menatap yang bermanfaat saja. Ghadul basar itu memalingkan dari yang tidak bermanfaat. Jadi bukan nggak boleh lihat. Saya ke Jogja 2002, kemudian saya lewat Monjali, itu pertama kali saya ke Jogja. Ya, jadi ada, mohon izin, perempuan muslimah memahami ayat ini tekstual dengan terjemah. Itu pentingnya ngaji tafsir supaya nggak salah ya, teman-teman di Majelis Tanji itu. Jadi melihat itu ayat 31-nya, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna, katakan pada perempuan yang beriman itu palingkan pandangan. Saya agak khawatir karena beliau itu naik sepeda, kemudian melihatnya ke bawah begini di pinggir jalan, ini nggak natap ke depan. Ya, itu barangkali beberapa hal yang penting untuk dikonstruksikan dari teman-teman di Majelis Tanji, bagaimana memberikan pemahaman yang komprehensif. Poinnya adalah melihat yang bermanfaat. Turunkan ke lisan. Quran surah 49 ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu, bayangkan ya, dipanggil pakai ya, disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Itu untuk panggil yang dekat, menengah, jauh, semua lapisan. Setelah itu pakai ayyuhan, disebutkan 150 kali dalam Quran. Ayyuhnya penguat dan haknya pengingat tanbih. Jadi kalau ada ya ketemu ayyuhan, itu artinya informasinya begitu penting. Semua lapisan kalangan beriman, mau merasa dekat, menengah atau jauh, mesti memperhatikan kandungan ayat ini. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, itu mencakup semua lapisan tanpa kecuali. Mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, statusnya punya jabatan atau tidak. La yaskhar qaumun min qaum, jangan gunakan lisan untuk bertutur yang tidak bermanfaat. Itu turunannya. Jadi ini bagian pokok yang pertama. Jadi saya kaitkan dengan dunia pendidikan pasca ini. Ya. Jadi begitu indah Islam, tinggi luar biasa, dan Muhammadiyah terdepan membawa risalah itu, mewujudkan nilai khalifah fil ardh ini. Dan yang kedua, membangun kesuksesan. Ya, selama hidup itu mesti punya visi sukses. Ya, jadi nggak ada bahasa pesimis di Quran. Silahkan cari. Kalau ada satu ayat saya tentang pesimis, saya mengundurkan diri lah. Nggak ada. Semuanya optimis lah. Jadi semua aspek kehidupan. Ya, kita nanti akan cek bagaimana Islam mentransformasikan kalangan masyarakat yang disebut jahiliyah di semua levelnya. Itu ternyata bisa diangkat luar biasa menjadi khairah ummah. Lalu di semua lininya itu sukses. Anda bisa riset dari di bisnis, di pendidikan, nanti kita turunkan sampai di jabatan, itu nggak ada satupun orang yang mengikuti pedoman ini kecuali dia sukses. Karena itu kalau sekarang rakernas, itu goalnya masih jelas. Apa goalnya? Apa turunan ke bawahnya untuk mendapatkan itu, atau bahasa Islamnya ikhtiarnya, ya, rumusannya untuk mencapai itu. Dan hal pertama yang harus ditampilkan untuk mencapai goal itu pasti sukses. Itu gambaran pokoknya. Itu khalifah. Yang ketiga adalah menghadirkan kebahagiaan. Ini balance-nya, success and happiness. Karena kalau sukses saja without and happiness, ya, maka tidak akan dirasakan kenyamanan dalam hidup. Karena itu di Quran itu orang beriman itu diberikan kenyamanan hidupnya bukan tatkala disebutkan detil harta yang dikumpulkannya, bukan tinggi jabatannya, tapi kalimat Qurannya falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nah, hayat thayyibah itu perpaduan antara sukses dan happiness. Jadi tidak sukses saja. Kalau sukses saja itu disebutnya fauz. Kurang lebih derivasinya disebutkan 29 kali Quran. Orangnya faiz, perempuannya faizah. Umumnya faizin, fauz sifatnya. Jadi kalau ada yang namanya faizah, itu diharapkan sukses dalam hidupnya, walaupun belum tentu bahagia. Tapi kalau bahagia saja tanpa sukses itu farah namanya, farihah.
Laki-lakinya Farhan, perempuannya Farah. Jadi kalau ada Pak Farhan, itu orang yang diharapkan bahagia selama hidupnya, walaupun belum tentu sukses. Nah, kadang kalau kita terjebak di antara dilema di antara dua cinta, pilih sukses atau bahagia, selalu ada pilihan ketiga kan? Nah, saya simpan pilihan ketiga itu. Saya tanya dulu, kalau Anda diberikan pilihan, pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Saya kan sudah bilang, gak ada pilihan ketiga. Ya kan? Artinya apa? Memang fitrah hidup kita itu gak bisa lepas dari happiness, kebahagiaan. Itu pokoknya. Tapi gak mungkin muncul kebahagiaan kalau gak ada kesuksesan. Jadi ada keseimbangan di situ. Nah, bagaimana caranya? Nanti rumusan kurikulum yang disiapkan ini dalam rakernas menurunkan pedoman berpendidikan minimal yang dipelajari oleh warga persyarikatan, yang dikontribusikan dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara, sehingga mewujudkan masyarakat yang utama adil makmur itu mencakup fase-fase itu. Dan yang terakhir adalah, ini yang nggak bisa dihindari, kata khalifah dari kata khalafah yang berarti saling menggantikan secara tekstual. Gak ada yang abadi. Ini sekarang misalnya Pak Dedi, ya besok akan digantikan karena yang bagi simpulan. Sekarang di puncak ketumnya Pak Haidar, besok akan saling menggantikan. Gak ada yang abadi, apapun itu, termasuk dalam konteks kehidupan berkeluarga. Maka dari itu, ini dahsyatnya visi Islam. Kalau kita turunkan ngaji di ayat-ayat Quran dengan detail, tidak pernah di dalam Quran kita temukan satu metodologi pendidikan yang menyiapkan generasi kecuali disiapkan lebih hebat dari sebelumnya. Oke, saya ambil contoh. Ibu kenal Siti Maryam nggak? Oh ya, baik. Kenal di mana Ibu? Sayyidah Maryam itu kan anaknya siapa? Imran ya. Bunda Maria itu anaknya Imran kan? Imran menikah dengan Hannah kan? Imran menikah dengan Hannah melahirkan Maryam. Dari Maryam melahirkan siapa? Isa alaihissalam, Yesus dan Mesias. Baik. Ini detailnya bahasa Quran Hukamah. Imran dengan Hannah, kemudian menikah. Imran meninggal sebelum Maryam melahirkan Maryam. Coba perhatikan, Maryam itu kalau kita lihat, bukankah statusnya lebih unggul dibandingkan orang lain? Coba cek. Bahkan di Quran disebutkan dengan namanya, surah 19, surah Maryam. Kita belum pernah temukan surah Hannah. Ketika Imran pun tidak menyendiri Imran, Al-nya muncul, Al. Keluarga kan? Keluarga itu kan ada 4 nama. Ada Ailah, ada Usrah, ada Ahlun, ada Al. Kenapa yang Allah pilihkan itu Al, bukan Ahlun, bukan Ailah, bukan Usrah? Karena Al itu keluarga dengan keturunan sampai ke bawahnya. Allah ingin memberikan contoh, kalau Anda ingin membangun konsep ideal, melahirkan keturunan yang berkualitas lebih baik daripada ke atasnya, maka lihatlah ini prototipe di surah Ali Imran. Maka Maryam itu bukan menyendiri tiba-tiba jadi Maryam yang unggul, tidak. Ada persiapan pendidikan dari pasang kandungan. Quran surah ketiga Ali Imran dari ayat ke-35 ya. Diberikan nama yang sesuai dengan visinya, ke depan mau jadi apa. Diberikan pendampingan, nah ini poinnya nanti dengan aspek pendidikan. Ada guru yang baik mendampingi, namanya Zakaria alaihissalam. Bukan cuma pintar, tapi soleh. Pintar yang tidak soleh itu bahaya. Soleh yang tidak pintar itu celaka. Maka Nabi Zakaria ditugaskan, tempatnya khusus, ada mihrab, tempat khusus untuk menata anak ini supaya tumbuh sesuai dengan harapannya. Maka apa yang terjadi? Faqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah. Itu poinnya. Maka level pendidikannya itu bisa di atas Nabi Zakaria alaihissalam. Bahkan dalam konteks kedekatannya kepada Allah, melahirkan Isa, Maryam lebih baik daripada ayah dan ibunya. Isa levelnya langsung Nabi dan Rasul, lebih baik daripada ibunya. Kenapa disiapkan lebih hebat? Karena tantangan Isa itu lebih tinggi dibandingkan dengan tantangan di masa Maryam. Tantangan di masa Maryam lebih dinamis dibandingkan di masa Imran dan Hannah. Maka kalau kita bawa ke rumusan kurikulum ini yang akan dirumuskan, bisa bagaimana membuat satu rumusan pendidikan yang menyiapkan generasi ke depan itu lebih unggul. Karena challenge mereka di masa depan itu lebih daripada sekarang. Dulu challenge-nya gubernur itu sekarang diselesaikan oleh level lurah. Ke depan itu lebih kompleks lagi. Nah ini baru mukadimah, kita belum mulai intinya. Oke, lanjut. Ya, untuk mewujudkan itu Allah berikan instrumen. Ya, ini instrumen pokoknya untuk mewujudkan misi kehidupan. Gimana caranya menjadi khalifah yang benar itu? Seperti tadi diturunkan dalam MKCH itu. Maka satu yang menarik yang diberikan itu,
Yang pertama diviralkan, bahkan saking pentingnya instrumen ini, itu sampai diviralkan, malaikat dan jin harus tahu. Ini yang kita banggakan. Jadi satu-satunya majlis di Persyarikatan Muhammadiyah yang mesti bangga dan punya ayat itu majlis Tikdasmen. Betul. Karena instrumennya itu diviralkan ke malaikat dan jin sebelum turun gitu. Ya, Adam itu ke muka bumi, itu instrumennya diviralkan. Saking pentingnya tugas Anda. Jadi mungkin yang di hari kiamat dihisab itu paling bangga itu Anda itu. Tapi kalau nggak benar turunkannya, paling repot juga hisabnya. Oke, Quran surah kedua ayat 31. Saya itu senang Quran, cinta Quran dari kecil. Ya, saya mencintai guru saya Bu ya, Miskun Syatibi, dan beliau itu dengan Quran itu dekat luar biasa sampai Pak Abin menyebutnya malaikat tafsir. Saya dekati, dari situ ada yang menarik gitu. Saya temukan rahasia indahnya. Jadi bukan cuma ayatnya, itu penempatan posisi ayatnya sampai ke hurufnya itu luar biasa. Lain waktu kalau lebih dalam kita akan ngaji konstruksi Quran itu sampai ke posisi sampai ke ayatnya. Ya contoh gini lah, nggak ada orang hidup yang nggak ada masalah. Nah ketika Allah menguraikan masalah, itu ditempatkan di Quran surah kedua Al-Baqarah 214 dari yang kecil sampai yang besar. Dan nggak ada satupun masalah yang tidak ada solusinya. Ketika menampilkan solusi, dinaikkan ke atas posisinya. Surahnya 3, ayatnya 142. Di duanya dipindah ke belakang, 142. Jadi 214 itu problemnya. Ketika problem dihilangkan, disimpan ke belakang, menjadi 142. Quran surah 3 ayat 142. Itu pembuka ayatnya sama. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Yang ini adalah problem, yang ini solusinya. Itu keindahan Quran. Dan ini bukan ilmu takatik. Ya, saya tidak main TikTok ya, begitu dipetik langsung ngetok gitu dah. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Oke, kita mulai dari sini dulu. Dan Allah mengajarkan kepada Adam alaihissalam semua ragam jenis pengetahuan. Instrumen paling pokok yang akan dibawa oleh manusia untuk menjalankan misi hidupnya di bumi. Ini gambaran pokoknya. Saya ingin highlightnya di Adam dulu, kemudian Asma, baru kita turunkan ke bawah. Ya. Hari ini tolong divisualisasikan dulu, karena biasanya saya suka ada papan tulis untuk saya turunkan. Ya, mungkin lain waktu saja. Sekarang kalau saya gambarkan, mudah-mudahan Anda bisa visualisasikan dengan baik. Ya. Ini bukan kode ke panitia ya, tapi lebih kepada gambaran saja sebetulnya. Wa 'allama Adam. Saya tanya, Adam Nabi bukan? Ya, Rasul bukan? Oke, Rasul bukan. Rasul atau bukan? Adam Nabi bukan Rasul. Ingat ya? Karena kalau Rasul itu sudah ada umat, sudah ada masyarakat. Adam turun yang ada cuma Hawa. Umatnya siapa ya? Di Adam Nabi bukan Rasul. Poin pertamanya 1, 2. Ada manusia bukan? Manusia kan? Oke, tahu dari mana? Oke, Quran surah 15 ayat 28. Dan itu sama dengan Quran surah kedua ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyar. Adam disebut basyar untuk membedakan dengan malaikat dan jin yang sudah ada pada masa itu. Basyar disebutkan 35 kali dalam Quran. Nanti ini menjadi penting saat masuk ke instrumen pendidikan. Yang ini saya katakan, Adam Nabi, Adam manusia. Oke, sekarang kita, Nabi bukan? Bukan ya? Manusia bukan? Manusia. Itu poinnya. Jadi ada persamaan, ada perbedaan. Adam Nabi, Adam manusia. Karena itu instrumen pokok yang ditanamkan, diinstalkan Allah kepada beliau untuk dibawa mewujudkan misi sukses di bumi itu langsung ditanamkan, diinstal, diajarkan langsung pada dirinya. Di semua jenis pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan di bumi itu, karena beliau Nabi punya fitrah kenabian. Itulah yang menjadikan semua Nabi itu diinstalkan pengetahuan itu. Nabi Muhammad itu ketika talaki Quran pertama kali menginginkan dengan kekuatan beliau ingin dicoba menghafal dengan kekuatannya. Tapi Allah menunjukkan sesuatu yang lain. Quran surah 75 ayat 16 sampai 18, la tuhandik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Muhammad, jangan cepat-cepat kau gerakkan lisanmu hanya untuk berusaha menghafalkannya. Kau nabi, kau rasul. Kau punya fitrah kenabian, cukup ikuti sebagai bagian contoh ikhtiar supaya umatmu mengikuti, mesti ikhtiar untuk dapat ilmu. Tapi karena engkau nabi, ketika mengikuti langsung diinstal ilmu dalam jiwamu, sudah masuk seketika. Karena kita bukan nabi, tapi kita manusia, maka ditanamkanlah potensi itu pada diri kita. Bentuknya bukan pengajaran langsung, tapi berupa potensi. Potensi itulah yang mesti kita keluarkan dalam bentuk rumusan.
Rumusan apa yang disiapkan untuk mengeluarkan potensi itu? Semua, sehingga semua gambaran aspek yang dibutuhkan, yang mendampingi misi kehidupan kita bisa kita keluarkan. Nah, di dalam potensi diri kita itu yang penting harus tanamkan Bapak Ibu, mohon maaf dengan kalimat ini. Itu sudah Allah tanamkan semua potensi pengetahuan, kullaha semuanya. Tolong highlight itu. Asya'a kullaha. Sudah pakai taukid. Jadi semua jenis kebutuhan pengetahuan yang diperlukan oleh manusia untuk menjalani hidup di muka bumi ini, apapun kemudian yang ia pilih, baik itu dia menyiapkan passionnya, memilih spesialisasi hidupnya, itu sudah ada potensi pengetahuan dalam jiwanya. Jadi saya selalu sering katakan, tidak pernah ada manusia bodoh. Itu cuma di lagu. Betul, ada band dan bandnya sudah nggak ada sekarang. Ya, nggak ada manusia bodoh. Yang ada itu adalah guru yang kurang semangat dalam mengajar. Itu poinnya. Dan berbahagia ketika Anda pada umumnya dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba Allah terpilih yang mengaktifkan potensi itu. Jadi jangan pernah menyimpulkan ketika menatap satu murid siapapun itu yang tidak punya kemampuan. Itu menyalahi fitrah. Dan itu melanggar ketetapan Tuhan. Jadi poin pertama yang harus kita tanamkan pada diri kita bahwa di dalam diri manusia itu terlalu tertanam aneka ragam potensi pengetahuan yang tinggal kemampuan kita memunculkan itu dan mau ditempatkan di mana. Saya punya teman saat di Arkom, itu begitu kesulitan sekali dalam fisika, dalam matematika. Tapi ketika saya tampilkan ayat ini dan memberikan motivasi, itu nggak nunggu lama, nggak nunggu bulanan, hitungan pekan, dia sudah mencintai matematika, fisika, sampai nilainya sampai sedemikian bagus, sampai ke kimia dan sebagainya. Semua bisa dimunculkan. Dan manusia itu unik, mau belajar apa aja itu bisa. Terakhir saya baca riset itu, saya senang meriset, dari 100% otak manusia itu baru terpakai 14. Baru 14%. Dan itu jadinya luar biasa. Saya pernah cek Pak, untuk coba gitu, selain belajar di keislaman, studi Islam, saya coba pelajari. Saya riset tentang hukum musik. Itu saya sampai pelajari notasinya dari mana masuk ke mana, dan ternyata itu bisa dilakukan. Dari jahiliyah ada 16 dikenal dengan bahar, rumusnya tawil, tawilun lahudud dan buhuri fadailu, fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun. Ya kan? Rajas, mustaqilun 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 mustaqilun. Ditarik dari situ dipelajari, kemudian muncullah da ra mim fa sod lam sin dal, do re mi fa sol la si do. Dibawa ke notasi CDF, GBC, GBC, DFIS, DFIS, GBC, DFIS, 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 A, FIS, A, BCIS, DIS, A, BCIS, DIS, A, FIS, AIS, B, FIS, AIS, B, CIS, DIS, AIS, B, CIS, AIS, B, CIS, AIS, B, CIS. Dan saya ingin katakan bahwa di bawah kemanapun itu ada sesuatu yang memang Allah sudah tanamkan. Cuma nanti potensi ini adanya di mana dalam diri kita. Itu yang mesti kita kenali dulu tentang manusia, tentang diri kita. Karena dengan kenal diri kita itu, kita mengetahui di mana diletakkan potensi itu, di mana ilmu itu berada, seperti apa proses kerjanya, dan kemudian ini poin paling pentingnya, ketika kemudian ditransformasikan sampai ke akal dan fisik, menjadi apa yang bisa menyukseskan fungsi dan misi yang tadi dimaksudkan. Ini kita teruskan dulu. Ya, yang tadi saya sampaikan, semua nabi, rasul yang pernah bertugas di bumi itu semuanya ditugaskan oleh Allah sebagai pendidik. Jadi Majlis Dikdasmen juga mewarisi risalah Nabi sebagai pendidik, ya. Dan ada misi di dalamnya, ya. Hasil pendidikan inilah yang melahirkan kedamaian, ketentraman, kemajuan, disertai kepatuhan dan ketaatan pada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Seluruh sifat ini dirangkai dalam satu kata, yaitu Islam. Tolong di-highlight karena ini materi pokok yang dimintakan pada saya untuk bahas. Jadi, ketika para nabi dan rasul mendidik umatnya dengan segala aspek yang tadi disampaikan, semua yang dihasilkan dari proses pendidikan ini adalah aspek-aspek yang kalau disimpulkan namanya disebut dengan satu kata saja, Islam. Orangnya Muslim. Semua nabi itu Muslim, Pak, Bu. Itu Muslim. Dan diperintahkannya itu untuk membawa risalah ini, kedamaian, ketentraman, kesuksesan. Jadi kalau kita kumpulkan kedamaian, ketentraman, kepatuhan, kebahagiaan, kenyamanan, itu satu kata. Kalau digambarkan secara komprehensif disebut dengan Islam namanya. Di Islam itu patuh, tunduk, senang, bahagia, damai, tentram, itu Islam. Nabi Ibrahim itu Muslim, diperintahkan berislam. Quran surah 2 ayat 131. Dia qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin.
Nah, kalau kita ingin masukkan dan ikut ke situ, bagaimana caranya menyusun kurikulum yang bisa melahirkan kesuksesan, kebahagiaan, saat yang bersamaan patuh kepada Allah sebagai pencipta, lahir kebahagiaan kesuksesan, maka tambahkan ya di ujungnya. Islam menjadi Islami. Saya ulangi, Islam menjadi Islami. Kalau kita bawa value-nya di bidang pendidikan, tinggal ditambahkan pendidikan di depannya, masukkan kata Islam ini, maka muncullah di situ pendidikan Islami. Jadi artinya pendidikan Islam itu bukan hanya goalnya mewujudkan manusia-manusia unggul. Kalau unggul itu cukup belajar selesai unggul. Tapi di aspek apa keunggulan itu diharapkan? Unggul yang tidak tunduk pada Tuhan, pada Allah, itu belum masuk pada kategori ini. Unggul yang tidak membawa kedamaian dan ketentraman, itu tidak masuk pada aspek ini. Maka ketika Anda menghadirkan rumusan kurikulum pendidikan Islami yang ada nilai Islam di dalamnya, maka misi kita di situ kurang lebih ada dua. Bagaimana caranya kurikulum itu menghadirkan dan menghasilkan sosok anak didik yang berkualitas, dia di bidang apapun sukses, hidupnya bahagia, saat yang bersamaan diminta sholat. Dia kaya karena pendidikannya, tapi Allah perintahkan zakat, dia zakat. Betapa banyak orang unggul di bidang kekayaan, tapi ketika diminta zakat, dia nggak mau zakat. Diminta sholat, dia nggak mau sholat. Itu poin besar. Maaf ya, iblis itu seiblis-iblisnya. Tolong catat kalimat ini, boleh bikin status ya? Iblis itu seiblis-iblisnya masih mengakui ketuhanan Allah. Dia tuh nggak patuh sama Allah itu cuma karena gengsi aja. Gengsi, nggak mau hormat sama Adam. Tapi dia masih mengakui Allah. Quran surah ke-7 ayat 12 itu sampai 13. Qala ma mana'aka alla tasjuda illa amartu. Iblis kata, kenapa engkau nggak mau sujud ketika aku perintahkan? Bukan sujudnya yang penting, ini perintah saya. Qala ana khairun minkum khalaqtahu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat daripada Adam. Gengsi saya sujud ya Allah katanya. Gengsi saya sujud. Ini seiblis-iblisnya. Dia masih meyakini ketuhanan Allah. Cuman karena sombong dan angkuh, abawas takbar itu dia nggak mau hormat. Itu seiblis-iblisnya. Manusia sekarang yang disebut dalam tanda petik dikatakan unggul, seunggul-unggulnya nggak kenal Allah. Itu kan? Cuma Rahman dan Rahimnya Allah, makanya disebut Rahman dan Rahim, ya. Yang paling luar biasanya masih dikasih kesempatan untuk mengenal Allah sampai nyawanya di ujung tenggorokannya. Karena itu catat Fir'aun Fir'aunnya masih diberikan 2 nabi untuk datang kepadanya, menyadarkannya supaya kembali kenal dengan Allah. Nah, Dikdasmen di persyarikatan ini itu punya misi yang sangat tinggi. Karena bukan sekedar mencetak manusia unggul, tapi keunggulan itu dilekatkan dengan sifat-sifat Rabbani. Karena ada nilai Islam di dalamnya. Ya, jadi kalau mencetak manusia hebat sudah ada contohnya. Makanya kenapa disebut iblis, orang Yunani menyebutnya diabolis. Ada seorang pemikir itu di Indonesia, itu orang hebat tuh, boleh satu kali diundang tuh, Dr. Syamsuddin Arya. Itu tulisannya bagus-bagus tuh. Ya, dan dia menguasai juga qiraat, bahasanya cukup banyak dan pemikirannya luar biasa. Boleh satu kali diundang untuk studi pemikiran. Itu punya buku namanya Diabolisme Pemikiran. Ya, diabolis itu kenapa disebut diabolis dalam bahasa Yunani? Karena memang ini pintar, jenius, tapi kebelingan. Karena itu disebut iblis. Iblis itu kalau nggak pintar, Pak, nggak bisa memperlambat Anda sholat. Gitu. Atau menahan Anda supaya nggak zakat, atau menanamkan sifat iri hati, bersifat angkuh. Itulah iblis. Jadi kalau cuma mencetak kadar-kadar ya yang unggul secara pemikiran, tapi menyimpang, iblis lebih jenius dan sudah lebih dulu. Dan dia bisa melahirkan kadernya berupa syayatin, ya, para setan itu. Nah, sebaliknya lawannya adalah kita di sini menghasilkan kader-kader unggul selain berkemajuan juga punya sifat rabbani di dalamnya. Ini masih mukadimah kedua. Oke, orang yang muslim. Sebentar, sebelum saya lompat, saya ingin konfirmasi. Mohon maaf, Bapak Ibu izin, saya suka berpacu dengan waktu. Saya terlalu cepat atau tidak? Pas ya? Coba ya, baik. Oke, namanya muslim. Jadi, saya ulang, menjadi muslim itu bukan sekedar identitas, tapi di situ ada misi yang melahirkan kebanggaan. Berbanggalah Anda disebut muslim,
Berbanggalah ibu disebut muslimah, karena ketika dipanggil dan Anda mengatakan, saya muslim, I'm a Muslim, watashiwa, ya, Anda muslim, adidas, saya muslim. Muslim itu artinya apa? Komitmen selama hidup, saya akan berusaha sukses. Saya akan menata hidup bahagia, dan saya akan tunduk kepada Tuhan. Jadi ketika dikatakan, ditanya, dan Anda mengatakan muslim, ini terbawa. Itu poinnya, ya. Saya teruskan. Nah ini nih, di era Nabi tantangannya, ya, jadi perbudakan, kompleksitas dinamika sosial dalam konteks kejahatan yang paling nadir, tingkat kriminalitas paling kompleks itu dikumpulkan di sini. Di jahiliyah itu, ini objek pendidikan Nabi ya, objeknya. Di jahiliyah itu dari jahlun, ya, jahlun dengan jahilun dikumpulkan jahiliyah. Jahlun itu sifatnya, ya, tidak kenal nilai kebaikan. Jahil itu orangnya. Jadi semua jenis tindakan kriminalitas di masa ini hatam semua. Zina itu segala jenisnya hatam Pak orang-orang ini. Semua jenisnya, semua jenis zina. Mabuk, itu mabuk, saya riset ternyata di zaman jahiliyah, pemabuk paling amatir itu 5 kali dalam sehari. Itu amatiran. Ya. Kalau kita saksikan sekarang berita ada pembegal dan sebagainya, di zaman ini sekampung begal semua. Sekampung, itu dari Gifar. Gifar, kalau ingin mengatakan saya dari Gifar, Al-Ghifari. Di Al-Ghifari itu asalnya dari kampung begal. Dulu. Tapi kenapa dipopulerkan? Karena ada Jundub bin Junada, ya, seorang tokoh pembegal, pimpinannya masuk Islam. Jadi saya katakan, bagaimana itu merubah keadaan hidupnya setelah masuk Islam sampai bisa merubah kampungnya jadi Islam semua. Itu sebelum pulang ke tempatnya dia minta, ya Rasulullah, tolong wasiatkan saya, berikan pesan singkat. Kata Nabi, pulang dulu, belajar dengan benar, baru mau berdakwah. Kama-kala SAW. Kata beliau, tidak, saya ingin deklarasikan keislaman saya depan Ka'bah. Kata Nabi SAW, kama-kala jangan dulu, karena masih sedikit, khawatir kamu nanti tersakit. Bagian komennya setelah masuk Islam, ya Rasulullah, saya ini membegal terang-terangan, masa bersyahadat sembunyi-sembunyi? Itu karakter muslim. Dia masuk ke depan Ka'bah, di depan Ka'bah dia katakan, saya bersaksi, ya masyarakat Quraisy, ini orang Quraisy, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Kalian mau apa? Dipukuli sampai pingsan, ketemu dalam riwayat oleh ada mengatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan yang mengatakan Sayyidina Hamzah, ya. Maka jangan lakukan. Kalau ini meninggal, maka barang dagangan kita gak akan aman sampai Gifar. Singkatnya dibiarkan kemudian kembali. Madinah heboh beberapa waktu setelah itu ketika Nabi selesai hijrah, karena tapak kakinya banyak datang dari Gifar. Ternyata sekampung Gifar itu berubah menjadi pribadi yang baik, masuk Islam semua. Atau seperti apa yang terjadi pada masa itu. Maka disebutlah untuk mengabadikan peristiwa itu, dikenal Abu Dzar Maksudnya di kalimat Al-Ghifar itu gini, saya dulu ini terbelakang, saya pembegal, saya ini orang kan, saya kriminal, tapi Islam berubah lebih baik. Dan sejak saat itu seorang pembegal, preman itu berubah menjadi ustadz yang luar biasa, dan banyak hadis-hadis pokok yang diriwayatkan oleh beliau. Kita bangun tidur baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Hadis itu diriwayatkan oleh seorang mantan begal. Ya, dari Jundub bin Junada, ya, dan Mu'adz bin Jabal. 2 orang meriwayatkan itu. Itu yang paling menarik. Jadi kalau ada sinetron preman jadi ustadz, nah itu barangkali contohnya ada banyak di masa lalu. Jadi teman-teman, perbudakan segala rupa, saya cepat ya. Nah, ini dia Bapak. Saya kembali highlight ke pertama ya. Yang Allah kirimkan itu kan pedoman, mendidik kan, sifatnya mendidik. Itu bisa merubah jahiliyah jadi khairullah. Pak Ibu, tolong fokus dengan saya ingin tanya sesuatu yang penting. Nabi Isa itu diutusnya di mana? Oke, wilayah Roma kan? Romanya sudah maju belum? Romawi sudah maju, jangan salah. Nabi Ibrahim pada waktu itu sudah ada Namrud kan? Maju belum? Maju, hebat. Musa di zaman siapa? Era Firaun. Sudah ada piramid. Silakan Anda cek. Hampir semua nabi-nabi rasul ketika diutus di tempat paling unggul. Sudah ada kerajaan, sudah ada keunggulan, peradabannya tinggi. Nabi Muhammad itu diutusnya di tempat yang paling rendah. Mudah bagi Allah menugaskan di Romawi atau Persia, Amerika, Tiongkok sekarang. Tapi Allah tidak menunjukkan itu. Diutusnya di tempat di wadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di lembah yang tandus yang enggak ada peradaban di situ, tertinggal semua.
untuk memberikan contoh. Ini hasilnya begini. Kalau Anda bawa kurikulum keislaman diterapkan dalam kehidupan, bukan hanya membuat Anda menjadi baik secara personal, tapi bisa mentransformasikan kehidupan, memiliki peradaban yang lebih unggul di setiap eranya. Maka berubahlah semua orang yang pernah dididik oleh Nabi itu menjadi orang-orang terbaik di zamannya. Langsung datang dari Allah. Pengakuannya Quran surah ketiga ayat 110. Kuntum khairan. Orang banyak kenal Utsman bin Affan, tapi orang tidak banyak meriset pengalaman Utsman sebelum dan setelah masuk Islam. Saya kemarin meriset 3 orang, termasuk Utsman dan Abdurrahman bin Auf. Itu sebelum masuk Islam, kaya, tapi standar. Tapi setelah masuk Islam, itu masuk level kaya yang nomor tertinggi, nomor 3. Kan kekayaan itu ada 3 level kan? Kaya, kaya banget, kebangetan kayanya. Nah ini level ketiga, kebangetan kayanya dan sukses. Dan terus ketika dipelajari, kurikulum itu nggak berhenti di sahabat. Nanti saya konversikan berapa hartanya Utsman setelah masuk Islam, berapa hartanya Abdurrahman bin Auf. Kita akan lihat, dan jauh dibandingkan dengan Elon Musk sekarang yang baru mengganti logo Twitter dengan X. Kita akan lihat jauh sekali. Ya. Di sana akan dibawa poinnya dengan cepat saja, teman-teman sekalian. Bapak Ibu, saya kesini dulu, sebentar. Balik dulu. Baik itu, mohon izin, mohon maaf. Baik itu di zaman sahabat, value diteruskan ke tabi'in sampai ke tabi'ut tabi'in. Yuk kita cek. Utsman bin Affan, sebelumnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dengan semua profesi ya, kan ada 4 umumnya. Ya, satu yang jabatan seperti Abu Bakar As-Siddiq, ya, Amr bin As, di kedudukan, kedua di harta benda seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan kemudian lainnya. Di pendidikan, Anda bisa ambil contoh seperti Ali bin Abi Thalib, pegawainya, Abu Hurairah, Salman Al-Farisi, ya, sebagai teknokrat dan sebagainya. Sampai yang keempat di tenaga, Bilal bin Rabah. Jadi cuma 4 passion itu. Kalau bukan kedudukan, yang kedua adalah harta benda, ketiga pengetahuan, ini paling unggul, yang keempat adalah harta tenaga. Ini 4 bidang ini. Value ini dibawa, diturunkan ke setiap zaman, dan tidak pernah ada tempat dipijak membawa value ini kecuali dia membawa peradaban. Saya singkat aja dengan cepat. Perhatikan baik-baik. Spanyol, Portugal, Iberia, wilayah itu sedemikian tertinggal, kezalimannya luar biasa, sampai Raja Rodik saat itu saking tingginya melakukan tekanan kepada masyarakatnya itu, mohon maaf, melewati lautan hanya untuk minta perlindungan kepada Musa bin Nusair yang jadi gubernur di provinsi Afrika Utara. Jadi Afrika Utara itu dulu provinsi. Nah, panglima wilayahnya, pangdamnya itu namanya Tariq bin Ziyad. Begitu ditolong, datang ke sana, selesai itu diminta untuk membangun Iberia atau Andalusia pada masa itu. Membawalah value keislaman di pendidikan Islam, diterapkan di situ. Hasilnya 7 abad menjadi gemilang dan tidak pernah disebut dengan peradaban Spanyol atau Andalusia. Silakan, kita akan dapat peradaban Islam di Andalusia, peradaban Islam di Irak, Persia. Dibawa lagi kemana? Ke Nusantara, kita temukan kemajuan yang sangat luar biasa. Jadi, yang Islam tawarkan itu bukan hanya bentuk bakunya, bukan hanya tertulis di mushaf sebagai ayatnya, di hadis sebagai tumpukan kitabnya, tapi value itu kurikulum yang bisa kita terapkan dalam kehidupan yang menjadikan orang-orang seperti ini. Nah, apa rumusan value itu dengan cepat? Kita bagi ke dalam beberapa aspek pembahasannya. Mohon izin Pak, Ibu sekalian, kita detilkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oke ya. Masa orang seminar masih diganggu setan juga ya? Luar biasa itu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, itu saya selalu memberikan motivasi begini. Kita harus punya target hidup, pegang dan jaga sampai wafat. Kadang-kadang saya suka malu sama orang di daerah yang kelihatan itu nggak banyak belanja, yang tampilannya mungkin nggak seperti kita saat ini, tapi luar biasa. Bahkan hidup dan wafatnya itu dikenal. Beberapa waktu lalu ada seorang tua sepuh itu di Pasar Bo, agak ke daerah sebetulnya. Saya agak kaget tiba datang orang Qatar. Ini kisahnya kan, datang ke wilayah itu mengatakan, saya ingin bangun atau renov masjid tapi yang rawat Anda. Baik kan? Orang Qatar datang ke Pasar Bo
ke daerah yang kampungnya. Kenal dari mana kita Allah menjalankan. Perhatikan bagaimana Allah memuliakan seorang hamba yang konsisten dalam kebaikan. Jadi kita nyata ada saya bertemu orang itu. Singkatnya disepakati, dijaga, dirawat oleh orang itu sampai jadi masjid. Itu dirawat dengan sungguh-sungguh, ada dibersihkan dan sebagainya. Sampai ketiba hari Kamis, saya masih ingat beliau tiduran tuh pada asar, sedang puasa di masjid yang sedang dirawat. Cuman orang mulai ya ayat Tuhan dan semua mutmainnah, meninggal dalam hidup yang sangat mulia, target yang sangat jelas, dalam keadaan yang indah, di tempat yang sangat indah di masjid. Cuman orang mulai meninggal. Hati-hati belakang sini sudah ada yang orang melek. Karena tempat ini indah ini. Ini legend loh Pak, legend ini. Tempat ini legend, jangan dikira biasa. Dari 1915, seorang Muhammadiyah itu telah mentransformasikan dakwah bil qalam dari tulisan. Sekarang bil bunyan jadi bangunan. Dan gak semua orang bisa begitu. Tempat ini tuh indah dan insya Allah berkah. Cuma yang saya khawatirkan orang mulai gitu. Oke. Ini ya. Jadi sumber sistem pendidikan Islam itu kita lacak sumbernya dulu. Nanti kita turunkan jadi kurikulum sesuai dengan era kekinian ini. Jadi sumbernya pertama ada petunjuk Rabbani di setiap wahyu. Saya agak cepat. Biasanya kalau Allah menurunkan wahyu pada setiap nabi itu diberikan dua nama. Satu, nama kitabnya untuk membedakan kitab di era A dengan era B. Yang kedua, value-nya. Saya ulangi, yang kedua, value-nya. Untuk memberikan value, di dalamnya ada tujuan dan arah, itu disebut hudan namanya. Hudan. Itu nama umumnya, pokoknya. Sekaligus tujuan yang menunjukkan bahwa turunnya ini sebagai hudan. Di hudan itu pedoman, pembimbing, pengarah, itu hudan. Singkatnya pedoman berkehidupan. Nabi Adam ketika turun itu oleh Allah disertakan dengan kalimat hudan turunnya. Al-Baqarah 38. Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Itu poinnya. Kemudian Nabi Musa dapat kitab namanya apa? Taurat ya. Nah, Taurat itu diberikan nama Taurat untuk memberikan kesan nama untuk dibedakan dengan generasi yang lainnya. Karena sifat hudan yang di era Nabi Musa itu diberikan sebagai pedoman hidup untuk karakter umatnya di masa itu. Nanti di eranya Nabi Isa atau bahkan sebelumnya ada Nabi Daud, nama kitabnya beda. Kenapa dibedakan? Untuk menunjukkan karakter umat yang hidup di era itu nggak sama. Karena itu butuh value itu dituangkan kembali jadi karakter yang sama dengan umat di zamannya, sehingga terasa sebagai bimbingan hidup. Makanya ketika diturunkan Taurat itu namanya, tapi value-nya dan nama pedomannya tetap sama. Quran surah 17 ayat 2. Wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li Bani Israil. Nabi Isa dapat apa? Injil. Kita kembali ke Al-Maidah, fihi hudan. Jadi pergantian Nabi, pergantian Rasul itu tetap tidak menghilangkan misi mereka dan tugas mereka sebagai pendidik yang membawa pedoman berkehidupan untuk target tadi. Kitabnya diberikan nama berbeda sesuai dengan karakter umatnya. Tapi Quran luar biasa. Fokus baik-baik. Nabi Musa li Bani Israil, Injil li Bani Israil. Semua kaum sifatnya lokal. Tapi Nabi Muhammad SAW ketika diturunkan Quran itu sifatnya komprehensif, holistik, menjangkau semua manusia sampai kehidupan berakhir. Quran surah 2 ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan lin. Itu semua manusia. Jadi ada ins, ada bashar, ada insan, ada bani Adam, ada nas. Kalau sudah nas itu mencakup semua sifat-sifat kemanusiaan, masuk sisi sosial dan kehidupannya. Jadi Quran diturunkan itu, yang ingin saya katakan, itu bukan sekedar kita bacaan. Tapi itu pedoman hidup kita. Kurikulum hidup kita itu ada di situ. 6.236 ayat itu ada di situ semua. Kita mau turunkan apapun ada di situ semua. Dan yang paling luar biasa, kalau itu value-nya bisa diterapkan dalam kehidupan, Allah jamin fala khaufun 'alaihim wa la hum. Di level apapun, mau ditarik ke rumah tangga, ditarik ke dunia kerja, di aspek sosial, saya yang jamin, kata Allah, saya yang jamin tidak akan pernah merasakan kegelisahan. La khaufun berarti tenang, wala hum yahzanun, dan tidak pernah sedih, selalu senang.
Jadi tipikal hidup itu saat menjalani fungsi di bumi, Bapak Ibu mengajar kaum guru. Nah, mengajar yang Islami itu harusnya menenangkan dan menyenangkan. Di rumah tangga itu harusnya ada ketenangan, makanya sakinah, ada kesenangan, karena itu mawadah dan rahmah. Jadi hidup Islami itu hidup yang di sini senang, di sana, di mana-mana hidupku senang, bukan cuma hatiku. Itu dasarnya. Nah, saya mau cepat ya, saya tunjukkan cepat, gak usah ditulis karena ini pun direkam. Jadi Quran itu kalau kita keluarkan dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu semuanya itu secara tematik bisa dikeluarkan sebagai rumusan kehidupan. Ayat apa, keluarkan jadi topik bahwa Anda bekerja di bidang apa, keluarkan tuntunannya, ikuti kurikulum itu, maka silakan lihat perbedaannya. Rasakan bedanya, bedakan rasanya, pasti akan terasa bedanya. Saya cepat. Sebelum lahir, masih di kandungan, Anda mengharapkan seorang anak yang baik, dekat dengan Allah, kemudian taat pada orang tuanya, dari mulai doa saat usia 4 bulan. Quran surah ke-7 ayat 189. Kemudian rumusan keadaan di dalam kandungannya diterangkan di Quran surah ke-22 ayat 5 misalnya, atau di Quran surah ke-23 Al-Mu'minun ayat 11 sampai dengan 13 ya. Lalu dia terlahir, bagaimana tugas seseorang orang tua, ibu dengan ayat pertama yang baru dapat anak, titipan dari Allah, untuk menjadikan anak itu gizinya kuat, pemberian ASI, fokus yang lainnya, turun Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 233. Usia 2 tahun sampai dia menjelang balik, di level-level itu pendidikan pertama apa yang diberikan kepadanya supaya dia kenal dengan Allah, taat pada orang tuanya, kenal lingkungan sebagai awal mula dia berproses mengenal lingkungannya. Turunkan Quran surah ke-31 Luqman ayat 13 sampai dengan ayat 19. Bagaimana cara mengajarkan anak itu supaya setidaknya dia cepat memahami sesuatu, dekat dengan Allah, ilmunya meningkat. Turunlah Quran surah ke-58 ayat yang ke-11. Dia naik lagi levelnya, jadi lebih balik, mulai dia merantau, mulai bisa membedakan sesuatu, dia akalnya mulai bisa mencerna dengan baik. Turun Quran surah ke-9 ayat 122 yang membimbing dia belajar pengetahuan, bukan cuma tahu tapi paham dan bisa mengimplementasikan ilmunya di tempat dia menetap. Lalu boleh dia kenal dengan lawan jenisnya, ingin membangun satu konsep kehidupan yang baru. Maka bagaimana cara mengenal yang baik supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, perzinahan, selingkuh dan sebagainya yang akan membawa dampak negatif dalam kehidupan. Turunlah kemudian cara mengenal di Quran surah yang ke-49 di ayat ke-13. Ketika memutuskan untuk melamar, Quran surah ke-4 ayat ke-4. Ketika menikah, dia belajar Quran surah ke-4 ayat 34. Bagaimana tugas seorang suami sebelum menikah, dia belajar apa tugasnya? Dari mulai mencari nafkah. Bagaimana mencari nafkah yang standar? Quran surah kedua ayat 169. Bagaimana supaya dia akan berangkat, rezekinya datang dengan cepat? Quran surah kedua ayat 172. Sebelum dia berangkat, Allah sudah siapkan bagaimana menatanya. Quran surah ke-7 di ayat ke-96. Tapi ketika dia bekerja, apalagi berbisnis, jangan dia duga bahwa itu akan mulus begitu saja. Ada tantangan-tantangan yang kadang tidak puas dengan dia, ingin menyingkirkan, ingin menyungkurkan. Diajarkan oleh Allah, ini tantangan yang kau mungkin akan hadapi. Quran surah kedua ayat 214. Solusinya di Quran surah ketiga ayat 142. Amalan-malam di Quran surah ke-17 di ayat ke-79 sampai dengan 81. Nah, kemudian istri di rumah, apakah akan mudah begitu saja merawat anak? Tidak. Kadang-kadang anak sulit untuk diatur, kadang-kadang berkata maka Allah turunkan, ini amalannya, ini doanya, ini caranya. Quran surah 17 ayat 23 sampai dengan 27. Ketika Anda matang di usia 40 tahun, kadang-kadang sukses, merasakan hartanya cukup banyak, maka Allah sadarkan, jangan lupakan orang tua, karena boleh jadi saham terbesar Anda menjadikan Anda sukses karena doa orang tua Anda, kata kerja keras orang tua Anda. Turunlah Quran surah ke-46 di ayat yang ke-15. Setelah itu kematangan itu diukur dengan sesuatu hal yang baik supaya kau bisa berbagi orang saya dengan Anda. Maka muncullah skema zakat. Quran surah ke-9 ayat 103 diberikan kepada 8 golongan. Quran surah ke-9 ayat yang ke-60 berbagi dengan keluarga terdekat supaya mereka pun mendapatkan bagian kenikmatan Anda. Quran surah kedua ayat 215. Kemudian secara umum lebih luas lagi sampai menjangkau lingkungan masyarakat yang lebih luas. Quran surah kedua ayat 261. Kemudian Anda berjalan lagi, bertahap lagi, diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan aneka macam persoalan kehidupan. Kita mesti belajar supaya paham. Ketika masalahnya datang, begini cara mengatasinya. Orang yang diuji dengan masalah bukan nggak mampu mengatasi persoalan, tapi dia nggak belajar cara mengatasi persoalannya. Maka Allah jelaskan, ini jenis persoalannya Quran surah kedua ayat 153. Ini cara sampai 155. Ini cara sabarnya ayat 156. Begini kemudian cara kau mengatasinya sampai kau mendapatkan rahmat Allah dan petunjuk ayat 157-nya. Sampai kemudian kau merasa sampai ke titik akhirnya. Jangan dikira akan abadi dalam kehidupan di dunia. Engkau akan masuk masa-masa kadang-kadang seperti anak kecil lagi, kau sebut tikur, Quran surah ke-22 ayat yang kelima. Sampai kemudian kau harus punya persiapan ke alam berikutnya. Bagaimana cara meninggal yang enak? Maka diturunkan Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat ke-30. Bagaimana menyiapkan alam kuburnya supaya nyaman seperti merasakan kenikmatan saat ini di alam dunia. Maka diturunkan Quran surah kedua ayat 53 sampai 54. Ya, kemudian sampai 154. Detailnya di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 169 sampai dengan 172.
Sampai di alam kubur dijelaskan sampai kembali datang hari kiamat, Quran surah ke-75 Al-Qiyamah, dipetakan kemana kau akan pergi, hisabnya sampai dengan ke surga, dibagi oleh Allah. Di surga tingkat paling tinggi namanya Firdaus. Kalau kau ingin ke surga Firdaus, jangan cuma harapan, tapi siapkan value-nya, bawa tunggangi di kurikulum kehidupan. Quran surah ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat ke-9. Kalau surga yang paling standar aja nggak apa-apa. Quran surah kedua ayat ke-25. Bagaimana kenikmatan surga yang sesurga dengan Nabi Muhammad SAW? Quran surah keempat ayat ke-69. Hati-hati kalau nggak sampai ke surga, bisa-bisa ke neraka. Maka diingatkan supaya nggak sampai ke situ. Ya, sependek-pendek, sesingkat-singkat, dan sekecil-kecil siksa neraka itu membakarnya luar biasa. Maka diturunkanlah Quran surah keempat ayat 56 untuk menjelaskan itu semua sampai kita bisa menghindarinya. Ya Allah, kalau ini 50% amalnya, 50% soleh dan salahnya, maka di mana ditempatkan? Maka akan ditunggukan di tempat tertinggi yang bisa mengamati surga, pengen ke sana, mendengar jerit neraka, takut mengharap rahmat Allah. Tempat tinggi bisa mengamati disebut dengan A'raf. Maka turunlah Quran surah Al-A'raf dari ayat 47 sampai dengan 49-nya. Enggak ada, tidak ada Quran. Dan itu menariknya, itu diturunkan bukan cuma ayatnya, dengan pembuktiannya. Ini tempatnya, sekarang bisa kita lacak. Saya kalau dengan Anda berangkat umrah, insya Allah saya bisa tunjukkan. Di tempat Nabi itu hidupnya di sini, lahir di sini, berumah tangga di sini, Abu Bakar di sini, ini Abu Jahal itu di sini, ya. Ini yang ini di sini, ya. Komunikasi mereka, adu gulat Nabi itu di sini, mencapai tantangan itu begini. Itu situsnya masih ada sekarang, dan terbukti. Yang belum umrah mudah-mudahan saya doakan bisa berangkat. Dan itu tidak cukup dengan amin, tabung. Jadi saya mau katakan begini, ini kurang apa lagi? Ayatnya ada dan tidak pernah tertukar, sampai sekarang masih wujud dan tidak berkurang sedikit pun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Surah 15 ayat 9 dijaga sampai sekarang Qurannya sama. Dan menariknya, detil penjelasan itu ada, namanya hadis. Dan beruntungnya kita kitab hadis sekarang itu sudah dikodifikasikan oleh para ulama. Dulu orang untuk mengamalkan ini itu mesti dipaksa jalan dulu. Apa nih tafsirnya ini? Jalan. Imam Al-Bukhari itu bukan tiba-tiba ikut seminar, datang, klik Google, langsung hadir. Itu jalan kaki itu. Dari Bukhara, bayangkan, ke Madinah, ke Mekah, ke Syam, yang bisa dijangkau. Kita sekarang mendapatkan itu semua kurang lebih lah 7.000 kalau kurang lebih dikumpulkan itu, dibagi 97 topik. Jadi Al-Bukhari itu membagi semua hadisnya dengan 97 topik. Topik pertama Badul Wahyi, legitimasi kenabian, supaya kita sadar ini semua kalam Nabi. Buktinya apa? Kitab kedua Kitabul Iman. Topik kedua Kitabul Iman. Bagaimana cara menaikkan iman supaya kuat dan dijaga nggak turun-turun. Kan pertanyaan selalu gini kan, kenapa iman saya turun naik kan? Kalau naik semangat ibadah, kalau turun lemah kan? Itu ada topik yang kedua, isinya 57 hadis. Jadi ayat Quran dulu, hadis, topiknya apa, babnya apa, masalahnya apa, solusinya ini. Tapi topik nomor 3, itulah topik tikasnya. Kitabul Ilmi, rumusan kurikulum pengetahuan. Dari mulai ayatnya, hadisnya, prakteknya bagaimana, cara menghafal yang efektif bagaimana, supaya cepat ingat dan tidak lupa. Kan sekarang level manusia dalam ingatan cuma 4 kan? Cepat ingat, lambat lupa. Kan? Lambat ingat, lambat lupa. Cepat ingat, cepat lupa. Yang musibah itu lambat ingat, cepat lupa. Saya terangkan hampir 1 jam, paham? Belum. Itu sudah 2 jam, paham? Keluar, lupa. Tapi di pendidikan Islam itu akan melahirkan tipikal nomor 5. Cepat ingat, sulit lupa. Jadi bukan mau ingat, mau lupa ya susah. Dia bisa menangkap dengan cepat begitu disampaikan satu kata, oh ini maksudnya ke sini. Dan ini yang unik tuh ini, mau lupa susah. Biasanya kan yang begitu utang ya Pak. Lupa. Ini ilmu. Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibn Sina, Al-Battuta, Al-Khawarizmi dan turunannya. Contohnya. Jadi saya ingin katakan topiknya nanti Qurannya, hadisnya secara tematik. Jadi kalau ngaji hadis jangan cukupkan begini. Al-Arba'in, Riyadhus Shalihin, itu secara gradual disusun kurikulumnya. Itu sebetulnya hanya konsepsi hadis dasar. Kalau kita mau bedah lagi, nih, yang topiknya cukup banyak, yang komprehensif, yang mau dibawa ke aspek mana itu namanya jami' namanya. Maka Imam Al-Bukhari menyebutnya kitab jami', Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Coba ulangi. Baik, Sahih Al-Bukhari.
Ya, kata Imam Al-Bukhari, ini saya kumpulkan, temanya banyak. Sesuai aspek kehidupan, saya susun 97 topik. Anda tinggal pilih profesi Anda apa, keluarkan itu. Dan ini saya dapatkan, saya teliti, tersambung ke Nabi. Ini berisi kegiatan harian Nabi 24 jam. Oke, saya pebisnis, keluarkan Kitabul Buyu'. Ya, bab tentang bisnis, manajemen bisnis, Quran ayatnya apa, hadisnya apa, lalu contoh teladan yang pernah berbisnis dengan begini siapa, value-nya ambil, terapkan, dan rasakan keberkahannya. Nah, kita sekarang pendidik di dunia pengetahuan, keluarkan ayatnya, turunkan hadisnya, bonusnya sudah ada di kitab-kitab ulama. Jadi jangan memposisikan kitab itu kitab spiritual saja, tidak. Di dalamnya ada tentang pendidikan, rumusan kurikulum, cara mengulang bagaimana, cara praktek bagaimana. Kalau dibawa ke fikih ada kitab sunan. Didik Dasben ingin merumuskan bagaimana nih siswa-siswa ini supaya ibadah dari dasar sampai ke tingginya benar. Keluarkan kitab sunan. Di situ ada tuntunan untuk ibadah, khusus ibadah di situ. Ya, Anda mau mencari cara sujud pakai telapak tangan atau lutut, cari di Al-Bukhari, sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan ditemukan. Ada yang di kitab sunan. Sekarang KPK saya lagi rame itu ya. Itu Nabi itu hadisnya nggak ada. Imam Muslim memasukkan di situ. Babul Kitabul Imarah. Dari 44 topik sudah ada. Bagaimana menjadi pejabat yang baik, yang berkatita, ya, attitude sebagai muslim yang baik bagaimana? Cara menghadapi gratifikasi bagaimana membersihkan itu? Cara menghadapi jabatan seperti apa? Ada semua di situ. Ini gambarannya. Jadi saya teruskan sampai ke sana, kurikulum yang berkelanjutan. Kalau kita lihat implementasi Nabawinya ada di eranya. Di bawah value-nya ke setiap tempat, dan kita sudah lihat kesuksesannya. Terus saya turunkan transformasi khairul ummahnya. Kalau Anda mau lihat pembuktiannya, silahkan cek kitab Syiar Al-Nubala, jejak tokoh terbaik. Ya, kalau ingin belajar yang tadi saya sampaikan, silahkan, kitabnya sudah banyak. Saya contohkan Nabi itu mengajar dengan 40 orang awalnya, disebut dengan As-Sadiqun Al-Awwalun. Ya, ini ada 40 orang. As-Sadiqun Al-Awwalun era Makkah. Di situ kita kenal beberapa sahabat mulia dan sahabiah seperti Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian dari 40 ini menghasilkan 2000. Saya balik dulu. Ini 12.000 maaf. Dari 40 jadi 12.000. Di Nabi meninggal itu SAW ada 12.000 orang ya yang masuk Islam di Madinah ini dan sekitarannya 12.000. Dari 12.000 ini itu menghasilkan ada yang ulama, ilmuwan, birokrat, pemimpin, saudagar dan aspek